sholawat sebanyak mungkin. Insya Allah. Caranya gimana? Tengah-tengah ngobrol, sisipin ajak orang sholawat. Nanti insya Allah teman kita jadi ahli sholawat, keluarga kita jadi ahli sholawat, ya sahabat kita jadi ahli sholawat, tempat kita duduk otomatis tersolawati. Akhirnya tempat kita jadi berkah, terjaga insya Allah dari maksiat dan banyak maksiat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel YouTube Vina Sweet. Nah, di sini saya akan membacakan testimoni keajaiban sholawat ya. Sebelum saya membacakan testimoni keajaiban sholawat, mari kita simak sedikit pencerahan dari Habib Novel Al-Idrus ya, agar kita semua ini yang bermasalah, kita semua yang banyak masalah ya, kita bisa secepatnya ingat Allah ya, mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan persulit hidup Anda, jangan persulit hidup kita. Hidup itu gampang, semua sudah cemepak. Kata orang Jawa, semua sudah cemepak. Bahasa Indonesianya, semua sudah tersedia. Apapun itu, butuh makan ada, butuh minum ada, butuh tempat istirahat ada, butuh suami ada, butuh istri ada, butuh anak ada, tinggal minta ya, dan usaha. Belum dapat proses ya. Nabi Zakaria aja nggak capek-capek berproses. Nah, kalau kita lihat ya pada terjemahan Al-Quran itu, bahwasanya Nabi Zakaria itu nggak pernah putus asa meminta kepada Allah. Padahal Nabi Zakaria itu beliau sudah tua ya, terus tulang belulangnya sudah agak rapuh. Ternyata Nabi Zakaria pun tidak berhenti di situ, meminta kepada Allah, memohon kepada Allah ya, berdoa kepada Allah, berharap pada Allah. Nabi Zakaria selalu memohon kepada Allah agar Allah memberikan seorang anak kepada Nabi Zakaria tersebut. Meskipun Nabi Zakaria sendiri tahu bahwasanya istrinya tuh sudah divonis mandul, istrinya Nabi Zakaria itu nggak bakal punya anak. Tapi jika Allah sudah berkehendak bahwasanya orang tersebut bakalan punya anak, nggak akan ada yang namanya nggak mungkin. Semua yang mustahil pasti bakalan terjadi ya teman-teman. Cara menghadapi masalah yang rumit, gimana caranya? Pada hakikatnya yang ngasih masalah itu Allah. Nomor satu, ingat saja, pada hakikatnya yang ngasih masalah itu adalah Allah. Kalau sudah tahu yang ngasih masalah itu Allah, maka langkah berikutnya, jangan pernah mengandalkan apapun dan siapapun untuk menyelesaikan masalah. Nah, sudah paham ya teman-teman, kalau kita lagi banyak masalah ya, kan masalah itu datangnya dari Allah, maka kita kembalikan masalah itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita lagi nggak disenangi sama orang, kita minta sama Allah, ya Allah, itu orang lagi gak senang sama saya mohon padamu ya Allah, semoga orang itu suka sama saya gitu ya. Apapun masalahnya kita kembali kepada Allah ya, meskipun hutang itu, masalah itu dari Allah. Kalau kita lagi punya masalah, kita kembalikan masalah itu kepada Allah ya teman-teman. Nah, kalau lagi banyak masalah, kita sebaiknya tuh berbanyak istighfar ya, berbanyak baca sholawat, karena setiap kali ada masalah pasti ada solusinya. Bahkan sudah tertera dalam Al-Quran ya, inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Di setiap ada kesulitan ada dua kemudahan. Nah, sekarang saya akan lanjut membacakan testimoni keajaiban sholawat ya. Assalamualaikum Mbak Vina, nama saya Ika. Alhamdulillah ya Mbak Vina, sejak saya ngamalin sholawat, karena saya ngikutin videonya Mbak Vina ya. Di situ kan ada amalan sholawat Jibril, sholawat Munjiat, sholawat Adrikni, sholawat Nariyah, sholawat Tibil Qulub, sholawat penaik rezeki, keajaiban sholawat, keberkahan sholawat, amalan sholawat, ataupun sholawat yang lainnya. Intinya di situ saya
scroll semua, hampir semua videonya Mbak Vina tentang sholawat itu, dan saya ikutin Mbak Vina tentang videonya sholawat untuk memotivasi saya agar saya semangat untuk membaca sholawat, untuk mendawamkan sholawat, karena saya sadar bahwasanya saat ini saya sedang kurang bersolawat. Katanya Habib Novel Al-Idris itu ya, kalau orang lagi banyak masalah tandanya itu kurang bersolawat kepada Rasulullah. Nah, sejak saya ngikutin Mbak Vina ya, namun videonya Mbak Vina sekitar 2 bulan yang lalu, alhamdulillah ya, saya istiqomahkan untuk membaca sholawat, meskipun itu hanya sholawat Jibril dan sholawat munjiat ya, meskipun saya baca sholawatnya tuh nggak sebanyak teman-teman yang baca sholawat munjiat sampai 1000 kali, baca sholawat munjiat 500 kali, baca sholawat Jibril 25.000 kali, baca sholawat Jibril 10.000 kali gitu ya. Ya saya baca sholawat ya minimal tuh baca sholawatnya tuh 5.000 sholawat Jibril, dan saya baca istighfar itu 1000 kali, dan sholawat munjiat tuh paling tidak lah Mbak, minimal baca sholawat munjiat 300. Memang nggak bisa, bukan nggak bisa ya, belum sampai di hitungan sholawat munjiat 500 kali atau sholawat munjiat 1000 kali Mbak Vina. Tapi alhamdulillah ya, kalau kita mau baca sholawat munjiat, istiqomah sholawat Jibril ataupun sholawat apa saja ya yang kita yakini sholawatnya itu, pokoknya setiap hari kita baca sholawat ya, istiqomah sholawat, selalu geber dengan sholawat apapun masalahnya. Alhamdulillah setiap kali kita selalu berselawat, Allah selalu memudahkan segala urusan aku Mbak Vina. Karena saya ingin keluar dari masalah, saya baca sholawat ya. Saya ingin dimudahkan segala urusan saya baca sholawat. Setiap kali ada masalah rumit ataupun nggak serumit yang orang-orang bilang, saya selalu baca sholawat Mbak. Intinya saya tuh kalau pas ingat ya baca sholawat, Sallallahu alaihi Muhammad ya. Selalu saya geber dengan sholawat, karena hanya itu yang aku bisa Mbak Vina. Saya nggak bisa ikhtiar yang kayak orang teman-teman itu sampai segitunya banting tulang tuh enggak, saya cuma bisa baca sholawat saja Mbak. Nah, dan adapun yang aku mau ya, dengan mudahnya aku mendapatkan Mbak dengan sholawat, dengan keberkahan sholawat, dengan keajaiban sholawat. Contohnya ya Mbak ya, sepele aja ya, kalau aku lagi pengen makan apa gitu, ada aja rezeki makanan itu datang Mbak Vina, karena selalu saya baca sholawat. Saya tuh baca sholawat terus saya sambil ngebayangin saya pengen makan apa gitu ya, terus saya baca sholawat, geber dengan sholawat ya, tiba-tiba rezeki itu datang, makanan itu yang aku pengen tuh datang dan sendirinya gitu, ada yang ngasih gitu, tiba-tiba ada keluarga atau saudara atau teman yang ngajak untuk keluar untuk makan gitu ya. Dan itulah kehebatan dari sholawat. Ternyata kalau kita mau baca sholawat dengan sholawat, ternyata di situ Allah datangkan keajaiban sholawat tersebut. Makasih banyak Mbak Vina sudah ngenalin kami dengan sholawat. Semoga Mbak Vina sekeluarga diberikan kesehatan, umur panjang, rezeki yang berkah ya, istiqomah bersolawat, amin. Makasih. Nah, cukup segini saja Mbak Vina testimoni keajaiban sholawat dari saya ya, meskipun cuma sedikit, semoga bisa bermanfaat buat yang lain, bisa menginspirasi teman-teman yang lagi banyak masalah. Assalamualaikum Mbak Vina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Mbak Ika atas kiriman testimoni keajaiban sholawat channel teman-teman di sini. Mbak Ika ya sedang geber sholawat ya, geber-geberan sholawat, istiqomah sholawat, ingin keluar dari masalah baca sholawat, ingin dimudahkan dari masalah baca sholawat ya, pengen makan ya, contoh yang sepele, pengen makan makanan itu, dengan beliau tuh geber sholawat ngebayangin makanan itu, ternyata makanan itu datang atas izin Allah ya. Apapun kalau disolawatin, insya Allah Allah bakalan kasih keajaiban sholawat tersebut ya teman-teman. Yang penting kita tuh berbanyak baca sholawat. Kalau kita lagi banyak masalah ya, kita deketin Allah, kita perbanyak baca sholawat perantara Rasulullah, biar Rasulullah nanti yang gini kepada Allah, nanti Allah yang beresin. Kalau kita bersolawat pada Rasulullah 1 kali, maka Allah bersolawat pada kita 10 kali ya. Kurang baik gimana Allah pada kita ya. Kalau kita lagi banyak masalah ya, kita jangan nyari solusi sendiri. Kalau kita banyak masalah, kita deketin Allah ya dengan cara perbaiki sholat, perbanyak baca istighfar, setidaknya minimal 1000 kali istighfar ya, astagfirullahaladzim gitu ya, nggak sampai setengah jam insya Allah baca istighfar itu 1000 kali. Terus banyak baca sholawat, Sallallahu alaihi Muhammad, Sallallahu alaihi Muhammad, atau
Selawat nariyah atau salat munjiat, ya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'il hajat wa tutahhiruna min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Itu baca meskipun sehari belum mampu baca salat munjiat 1000 kali, ya baca salat munjiat 500 kali. Kalau belum mampu baca salat munjiat 500 kali, baca salat munjiat 500 kali, ya teman-teman. Kalau memang masih belum mampu baca salat munjiat 500 kali, ya baca salat munjiat minimal 300 kali sehari semalam. Tapi kalau memang belum mampu juga baca salat munjiat 300 kali, ya baca salat munjiat 100 kali. Belum mampu juga baca salat munjiat 100 kali, baca salat munjiat 41 kali. Belum mampu juga baca salat munjiat 41 kali, baca salat munjiat 21 kali. Kalau belum mampu baca salat munjiat 21 kali, baca salat munjiat 14 kali. Kalau belum mampu baca salat munjiat 14 kali, baca salat munjiat 11 kali. Belum mampu baca salat munjiat 11 kali, baca salawat munjiat 7 kali. Kalau belum mampu juga baca salawat munjiat 7 kali, baca salawat munjiat 3 kali. Kalau nggak mampu juga baca salat munjiat 3 kali, baca salat munjiat 1 kali. Setelah sholat, sebelum berdoa kita baca salat munjiat 1 kali. Kita baca salat munjiat 1 kali aja, Allah mengabulkan doa kita, ya teman-teman. Nggak ada doa yang nggak dijawab sama Allah. Yang menghalangi doa kita itu adalah dosa kita. Nah, cukup segini saja teman-teman yang bisa saya sharing. Semoga kisah keajaiban sholawat itu tadi bisa menginspirasi kita semua. Semakin banyak kita baca sholawat, maka semakin banyak berkah yang kita dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara menghadapi masalah yang rumit, gimana caranya? Pada hakikatnya yang ngasih masalah itu Allah. Nomor 1, ingat saja, pada hakikatnya yang ngasih masalah itu adalah Allah. Kalau sudah tahu yang ngasih masalah itu Allah, maka langkah berikutnya, jangan pernah mengandalkan apapun dan siapapun untuk menyelesaikan masalah. Jadi kalau kita masih mengandalkan apapun dan siapapun untuk menyelesaikan masalah, berarti kita tidak paham tujuannya Allah ngasih masalah. Ya, tujuannya Allah ngasih masalah biar ingat sama yang memberi masalah. Makanya kalau begitu kena masalah, ingatlah yang ngasih adalah Allah. Selesainya bagaimana? Yorayun.